Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Alhamdulillahim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Minta doa untuk Ahmad Hafi yang hari ini berulang tahun ke-11, mudah-mudahan menjadi anak yang saleh. Dan semua yang berulang tahun nang mana belum diisi anak, mudahan lakas ba anak. Semua yang diisi hajat, mudahan hajatnya kabul. Semua yang sakit, mudah-mudahan sehat. Dan mudah-mudahan wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli mana wa bihi salafus sholih ila hadratin nabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ila qaulil muallif al-ghani, halaman 501 ayat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sampai ya, sudah sampai 504. Ayat bismillah. Adab orang kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Adab orang kaya apabila hendak selamat ada 5 perkara. Yang satu selalu bersikap tawadhu. Ia tidak sombong dengan hartanya serta dirinya tidak merasa lebih besar dari orang lain dan tidak merasa lebih terhormat dengan kekayaan yang ia miliki dan tidak takabur. Rasulullah SAW mengatakan yang maksudnya surga bagi orang-orang yang kaya, yang tawadhu, yang ia menafkahkan harta yang ia menghimpunkan itu pada bukan jalan maksiat. Menghimpunkan harta bukan pada jalan maksiat dan menafkahkan harta bukan pada jalan maksiat. Dan ia sayang kepada orang-orang yang miskin dan suka bergaul dengan para ahli ilmu. Yang kedua, selalu bersyukur bagi orang-orang yang mendapatkan harta Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya jika kalian bersyukur niscaya aku tambah dan jika kalian ingkar maka azabku sangat pedih. Seseorang berhak disebut bersyukur apabila ia menghimpunkan 5 perkara. 1. Mengetahui bahwa rezeki yang dia didapatkan itu yang memberikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, gembira dengan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. 3. Dipergunakannya untuk kebaikan, baik untuk dirinya maupun untuk kaum muslimin. Yang keempat, menampakkan syukur dengan lisan. Yang kelima, menggunakan rezeki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pemurah dengan hartanya dan tidak kikir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surga negerinya orang-orang yang pemurah. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sahiyyu qaribun minallahi qaribun minan nasi qaribun minal jannah ba'idun minan nar. Wal bakhilu ba'idun minallah ba'idun minan nas ba'idun minal jannah qaribun minan nar. Wal jahilu sakhiyu ahabbu ilallahi min abidin bakhil. Hadis riwayat At-Tirmizi. Artinya bahwasanya orang yang pemurah itu dikata dengan Allah Subhanahu wa taala dekat dari manusia dan dekat dari surga serta jauh dari neraka. Sedangkan orang-orang yang bakhil itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari manusia dan jauh dari surga serta dikata dengan neraka, jauh dekat dengan neraka. Orang yang jahil yang pemurah lebih dicintai kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ahli ibadah yang bakhil. Orang kaya disebut pemurah apabila tidak membiarkan orang-orang yang di sekelilingnya tidak bisa makan, karena membiarkan orang yang di sekelilingnya kelaparan atau kekurangan tandanya orang itu kikir dan tidak ada kepedulian dengan sesama. Padahal kikir sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Makanan orang yang pemurah itu obat, dan makanan orang yang bakhil itu penyakit. Maka makanan yang dikonsumsi atau dimakan dari pemberian orang yang kikir akan menjadi penyakit, karena orang yang kikir memberi itu biasanya tidak ikhlas, ada tujuan lain atau karena riya. Sedangkan orang yang pemurah apabila memberikan sesuatu ia ikhlas. Yang keempat, banyak kenal dengan orang-orang yang fakir. Sabda Rasulullah SAW, perbanyak mengenal orang-orang yang fakir dan banyak-banyak berjasa kepada mereka, karena mereka punya kekuasaan atau daulah. Tanya sahabat, apa itu daulah? Jawab Rasulullah SAW, di hari kiamat nanti orang-orang yang fakir yang sabar dan ridho, ia begitu hendak masuk ke dalam surga dikatakan, wahai orang-orang yang fakir, cari orang-orang yang pernah memberi engkau makanan, cari orang-orang yang pernah memberi engkau minuman, tarik dan bawa ke surga. Yang kelima, jangan sampai kekayaan itu melupakannya daripada zikrullah. Jangan sampai kekayaan itu menarik kepada maksiat. Apabila seseorang hamba merasa cukup hanya dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya, tiada berhajat sedikit pun kepada selainnya, dan pemurah dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, sehingga orang-orang yang ia beri itu merasa cukup dengan pemberiannya. Maksudnya orang yang berhajat kepadanya terpenuhi, atau orang yang kelaparan yang ada di sekitarnya bisa makan dengan bantuannya, maka orang itu sudah mendapatkan bahagian dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ghani, wa huwa al-ghani wal mustaghni 'anil khalqi bi qudratihi. Wa qala Maula ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wa qala al-imam al-Ghazali, wa huwa alladhi la ta'alluq lahu bi ghairihi la bi dhatihi wa la sifati dhatihi, bal yakunu munazzahan 'anil 'alaqah ma'al aghyar. Jazakallahu khair. Wa qala Ibnu al-Arabi, wa qala al-Imam Ibnu al-Arabi, alladhi huwa alladhi la yahtaju ila syai', ay al-ghani alladhi la yahtaju ila syai'. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan nama Allah Al-Ghani. Karena Allah katakan wallahu huwal ghani, karena dialah Allah yang maha kaya. Dikatakan di sini bahwa yang dimaksud ghani alladzi la yahtaju ila syai'in, yaitu zat yang tidak membutuhkan apapun kepada yang selain dia, sedangkan segala sesuatu justru membutuhkan Allah. Ini yang dikatakan ghaniyun an kulli ma siwah wa yaftakiru ilaihi kullu man ada. Jadi segala sesuatu yang justru membutuhkan Allah, dan sebaliknya Allah tidak membutuhkan kepada apapun, tidak kepada langit, tidak kepada bumi, tidak kepada arasy, tidak kepada apapun. Nah, kita inilah fuqara. Berapapun jumlah duit yang pian punya, berapapun besarnya rumah yang kita miliki, maka tetap kita disebut sebagai fuqara, karena hakikatnya kita selalu membutuhkan Allah. Maka kalau kita sadar dalam keadaan apapun pada hakikatnya kita ini adalah fakir, maka ujar beliau tadi di akhir kitab yang dibaca Haji Hendri tadi, apabila seorang hamba merasa cukup hanya dengan Allah yang maha kaya, maka tidak berhajat sedikit pun ia kepada selainnya. Kalau inya sadar bahwa yang kaya hanyalah Allah, maka inya kada berhajat kepada selain Allah. Apalagi kalau inya paham bahwa yang mugni pun hanya Allah, yang kaya Allah, yang mengkayakan pun Allah. Maka jangan takut. Makanya kan ada rancak ungkapan terkenal, wa kaifa akhaful apa? Wa kaifa akhshal faqar wa ana abdul ghani. Bagaimana mungkin aku takut miskin sedangkan aku adalah hamba Allah yang maha kaya. Karena Allah bisa saja membuat pian kaya dengan atau tanpa harta.
dengan atau tanpa harta. Nah lalu kemudian ketika pian sadar bahwa Allah adalah yang maha kaya, maka tentu akan diiringi lagi dengan kesadaran bahwa kalau Allah itu maha kaya, berarti Allah juga yang akan mengkayakan kita. Allah yang akan mengkayakan kita. Maka kemudian dikatakan, kalau kita mengerti bahwa Allah itu kaya dan yang memberikan kekayaan kepada siapapun yang Allah mau, maka kemudian ujar Al-Imam Ibnu Ajibah, wa ta'alluq bihi istimtarul ghina bihi. Kalau seseorang mengerti bahwa Allah itu maha kaya, maka cukup bagi kita untuk meminta kepada Allah supaya terpatri di dalam hati kita bahwa kita pun tidak membutuhkan apapun selain Allah. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah jadikan ulun orang yang tidak membutuhkan apapun selain pian. Wa takhalluq bihi. Jadi kita sadar yang pertama, kita minta kepada Allah supaya jangan sampai Allah membuat kita bersandar kepada siapapun selain Allah, terkecuali kepada orang-orang yang memang kita disuruh Allah untuk kesana. Yang kedua, kita harus tanamkan di dalam hati, kalau Allah itu kaya, maka berarti apabila aku membutuhkan sesuatu, tidak ada yang bisa kutuju kecuali Allah. Hari ini aku butuh ampunan, aku minta ampun kepada Allah. Hari ini aku kelaparan, maka aku meminta bantuan kepada Allah. Hari ini aku memiliki masalah, maka aku meminta jalan keluar kepada Allah. Hari ini aku sakit, maka aku meminta kesembuhan kepada Allah. Maka Allah yang maha segala-galanya itu, apabila kita benar-benar meminta kepada Allah, maka Allah karena akan memudahkan asbab bagi kita untuk terkabulnya apa yang kita minta. Pian minta kesembuhan dari Allah, karena pian tahu Allah saja yang bisa menyembuhkan pian. Lalu pian minta, ya Allah hari ini ulun punya penyakit dan ulun tahu tidak ada yang mampu menyembuhkan penyakit seseorang kecuali pian, tolong ya Allah sembuhkan ulun. Maka Allah akan memberikan pian kesembuhan dengan atau tanpa sebab. Paham ya? Kalau Allah ingin menyembuhkan pian dengan asbab, maka Allah pasti akan permudah pian untuk mendapatkan asbab itu. Pian hari ini merasa rezeki susah, ya Allah berikan ulun rezeki, maka Allah akan berikan pian rezeki dan caranya akan dimudahkan oleh Allah. Karena Allah yang berfirman dalam Al-Quran, wa ja'alna likulli syai'in sababa. Karena bala begawi turun begawi ke sini, ulun pernah pian ada orang inya kalau tidak khilaf begawi di satu tempat yang ngaran 4 orang itu diatur orang. Kalau tidak khilaf gajinya saat itu sekitar 1,5 juta atau 2 juta sebulan. Singkat cerita, karena ada pengurangan pegawai, inya diampihi. Termasuk orang yang dikurangi. Pusing kasihan memikirkan, yang tadinya 2 juta pasti sudah masuk, sekarang 2 juta ini harus bercari. Lalu akhirnya inya berjual model kayak orang tuh model kayak angkringan. Tak angkringan lah. Nang berjualan tahu, berjual tempe, berjual minuman, kayak ekstra jos, kayak teh. Nah ternyata itu ditugulinya, dan ternyata dengan izin Allah angkringannya tuh rame, sehingga nyaba pada per bulan itunya terkadang bilanya rame bisa dapat jadinya 10 juta sebulan. Sesuatu yang inya kada dapat dari inya begawi 4 orang tadi. Dulu Al-Imam Abu Yazid Al-Bastami, ketika beliau sembahyang di satu musalla, di satu masjid, beliau sembahyang, ada orang sedang sembahyang, lalu beliau datang dan umpat di belakang orang tadi sembahyang. Begitu tuntung sembahyang, sama-sama tuntung bawirit, si imam tadi betakun, Abu Yazid, aku lihat selama ini kamu kada tapi begawi, hendak berzikir jagawian kada tapi begawi, tapi pina makan aja, pina nyaman aja hidup, di mana datangnya kamu duit? Di mana dapat makan? Mendengar pertanyaan itu, ujar Abu Yazid, tunggu istumat aku sembahyang lu izin mau ulang. Sembahyang mau ulang tuntung, ujar Abu Yazid, orang tadi betakun, kenapa lagi kamu ulang sembahyang? Ujar Abu Yazid, bagaimana mungkin aku ridho sembahyang di belakang orang yang ragu bahwa Allah itu adalah Razzaq.
Lalu ujar Abu Yazid, ika melihat pang kayak apa binatang-binatang yang kada beakal itu inya makan aja. Maka Allah yang memberi makan binatang yang kada beakal itu kada mungkin jadinya melupakan aku. Tapi ini jawaban orang nang lah, jangan jua pang kita nang kada begawe lain jua pulang anu kita. Mun kita memang Allah Ta'ala mandak kita di makom apa? Makom kasbi, ya sudah begawe. Amun Allah mandak kita di makom tajridnya masing-masing dulu. Mun kita di makom asbab, tajrid. Baik. Lalu kemudian wa takhalluq bihi an tughniya man iltaja ilaika fi qalbihi wa qalbihi. Jadi apabila kita ingin memantapkan bagaimana kita berakhlak dengan nama Allah Ghani dan Mughni tadi adalah jangan pernah mengecewakan siapapun orang yang berharap dan bersandar kepada kita. Karena kita tahu Allah tuh Ghani dan Mughni, memberi apapun kepada siapapun yang bersandar kepada Allah. Maka bila kita hendak berakhlak dengan akhlak itu, maka jangan juga mengecewakan siapapun yang berhajat dan bersandar kepada kita. Coba sekarang kayak ini aja. Coba perhatikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa artinya? Hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, berarti ini ujar Allah. Lamun ujar Allah, kada ada alasan lagi bagi kita untuk ragu. Tanamkan bujur-bujur dalam hati pian. Allah berfirman, ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalabu. Ujar Allah, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Maksudnya ini ujar ulama, artinya kezaliman ini mustahil bagi Tuhan, karena Allah itu kada mungkin zalim. Karena ulama mengatakan wal muradu bizulmi at-tasarruf fi mulkil ghair bi ghairi haq. Yang dimaksud dengan zalim adalah memperbuat sesuatu pada milik orang lain tanpa hak. Ulun deh melihat guru sirat urun pukul kada ada sebab, berarti ulun memukul jasad sirin tanpa hak, tanpa alasan yang benar, ulun zalim. Ulun melihat guru sirat ada duit, ulun ambil duit tadi, maka ulun zalim. Setiap kita melakukan sesuatu pada barang yang bukan milik kita, kita zalim. Tetapi Allah, tidak ada di dunia atau di langit ini sesuatu yang keluar dari kepemilikan Allah. Semua milik Tuhan. Artinya kalau semua itu milik Allah, Allah kada bisa dihukumi zalim. Ulun diisi sapi 2, ulun diisi kambing 2. Tahun ini ulun sembelih yang warna putih, yang warna hirang ulun tinggal tahun muka. Apakah ulun bisa dikatakan zalim? Kenapa jadi nyembelih sebuting aja? Terserah ulun, sapi-sapi ulun. Ulun bisi ayam 5, 2 ulun sembelih, 3 ulun biarkan hidup. Apakah ulun zalim? Kada. Ini ampun ulun, terserah ulun. Semua ini milik Allah. Apapun yang Allah lakukan, Allah tidak zalim terhadap hamba-hambanya. Nah, oleh karena Allah tidak zalim, maka kemudian kita semua pun diharamkan oleh Allah untuk berbuat zalim. Allah yang memiliki segalanya aja kada zalim, kenapa yang kita kada memiliki ini zalim? Itu maksudnya. Makanya ujar Allah, wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Maka kezaliman ini jar Allah aku haramkan bagi kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Jangan menzalimi harta orang, jangan menzalimi kehormatan orang, jangan menzalimi apapun. Jangan mengorek-ngorek aibnya, jangan mencuri hartanya, jangan menyakiti fisiknya, jangan menghinanya, dan begitu saja. Jangan zalim. Ini termasuk ulun mohon maaf lah. Tapi mun di sini kada ada bang. Di sana Ustaz
terkadang apalagi masa sulit begini, itu kan banyak orang yang perlu sembako atau perlu bantuan. Misal ada datang bantuan dari atas, terserah mulai gubernur kah, mulai apakah mulai presiden kah atau mulai manakah, turun bantuan. Tolong tangan-tangan yang diberikan amanah untuk menyampaikan bantuan ke masyarakat tuh jangan coba-coba hendak menyunat bantuan tadi. Siapapun dia, dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah, bila inya diberi amanah menyampaikan harta orang, sampaikan harta itu. Ini disunatnya, inya nang disuruh besunat tuh kakanakan lelaki bebini, lain duit orang nang disunat. Jaka ibarat bantuan tuh ke masyarakat mestinya 600.000, tersunat jadi 400 aja lagi. Ini termasuk lah, ulun mohon maaf, anak pian duduk di lembaga apapun, instansi manapun, jangan pernah memotong bantuan yang diberikan untuk orang. Kayak apa contohnya guru sirat ya? Misalnya nih lah, misalnya guru sirat ini membangun masjid atau perlu renovasi masjid. Lalu ada bantuan dari satu badan, misalnya DPR menyetujui bantuan untuk masjid guru sirat misal 1 miliar. Paham lah? Paham. Lalu 1 miliar tadi bujur-bujur ditransfer ke rekening masjid guru sirat. Misalnya guru sirat masjid Nur Iman, antar 1 miliar ke rekening tadi. Cuma ya tuh ada yang menggawil guru, bapak pahaman guru belajar. Artinya setelah dikirim, ujar bubuhannya guru, tolong pian kirim balik 15% kepada kami upah mengurusakan. Bahasanya kayak itu. Tapi inya bubuhan ini tadi, ini misal kayak itu, tapi kada ada bang kalau. Misal. Lalu inya dengan atas nama mengurusakan, lalu kemudian cair tadi berapa guru? Misalnya 1 miliar. Lalu tolong jar gore kalau sudah masuk karena bulikakan ke kami 15%, berarti 150 juta kalau memang hendak kayak itu, kenapa kada dari awal aja dikirim 8,5? Bubuhannya kada mau karena ada pertanggungjawaban. Jadi harus jelas bahwa kami bujur telah mentransfer itu ada 1 miliar. Setelah diterima 1 miliar, baru orang ini kena menjulung balik berapa? 15%. Misalnya kayak itu ada misal, tapi kada ada olah. Misalnya ada kayak itu, maka ulama katakan hukumnya haram itu. Karena bantuan itu memang sudah dianggarkan. Kalau setping itu memang bantuan murni anggarannya adalah. Jadi ibarat kayak apa maksudnya membantu itu apa? Upah jasa. Karena memang itu harus turun. Kalau tinggal karena kemudian mereka memilah kemana mengarahkan bantuan ini. Jangan sampai cuma karena mengarahkan aja kemudian berhak dapat jatah 20%. Bukankahnya sudah ada gaji? Bukankahnya sudah dapat ini dan itu? Lalu apakah kemudian setiap membantu ini potong 20% dari anggaran? Sebenarnya hal kayak itu legal loh, Ustaz. Artinya kalau KPK tahu kira-kira bermasalah lah itu. Pasti bermasalah. Nah masjid pun pian pun jangan mau kayak itu. Pian masjid misalnya atau kampung diberi anggaran 1 M, ya pian terima 1 M. Kalau ada orang meminta kepada pian 10-20% oknum-oknum tertentu, pian buat hitam di atas putih. Pian ini kan masjid menerima bantuan. Lalu orang tuh meyakinkan kada papa guru sirat ajar ini biasa aja kada papa, lamun kada papa karena Jumat umumkan guru. Karena kan Jumat duit masjid kan masuk keluar kan mesti diumumkan, jangan masuknya aja diumumkan, keluarnya kada. Nah sampaikan alhamdulillah kita semalam dapat bantuan 1 miliar, tapi hari Sabtu tadi ada pengeluaran 200 juta dijulung kasih anu. Kalau memang kada papa kada usah takut. Nang menguruskan misalnya apa bu urusan, namun memang itu bakal keluar aja pasti. Nah ini yang terjadi nang kaitan itu zalim lah, itu zalim luar biasa. Ulun dadangaran ada pang nang kaya itu
di sana di sekitar Afrika Zul. Jangan nang kayak itulah. Kalau memang bantuan untuk kayak itulah sudah cukuplah dengan nang ada. Di dalam riwayat lo dikatakan Haji Hendri misalnya diisi rezeki lah. Haji Hendri diisi duit sahdan. Aku dengar dan di sekitar rumah Hikam itu misalnya ada orang kada mampu. Nih nadan aku diisi duit dana 5 juta, tolong Ikam bagikan. Nah sahdan kada usah lagi mau tak atik nang 5 juta tadi. Ujar Haji Hendri ini sahdan ku bari Ikam na 300.000 upah Ikam mah bagi. Atau kada dibari tapi sahdan memang amanah. Jar sahdan aku nih sudah kada kawa membari bubuhannya, minimal anggit bubuhannya nih aku jangan potong. Artinya aku berkhidmat dengan tenaga membagikan. Di dalam riwayat dan dikatakan ente dapat pahala sama seperti Haji Hendri yang membagi, asal kita amanah menyerahkan bantuan tadi. Salah amanah bujur-bujur mengeluarkan itu sesuai dengan amanah orang. Nah tolong bagikan kampung Ikam, lalu kita bagi antara kita dan orang yang berbagi itu sama, Allah berikan pahalanya kita. Jadi kita harus merasa cukup ketika kita diberikan amanah bisa membantu meskipun hanya dengan tenaga tadi. Jangan lagi kita main-main dengan hak orang, jangan makanya Allah katakan fala tadzalamu, janganlah kalian saling menzalimi antara satu dengan yang lain. Lalu kemudian ya ibadi, ujar Allah, kullukum dallun illa man hadaituh fastahduni uhdikum. Ujar Allah, wahai hambaku, kalian semua itu adalah orang-orang yang tersesat terkecuali orang-orang yang aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku. Maka kita kada tahu jalan menuju kebenaran, jalan menuju Allah, jalan menuju surga, maka kita minta jalan itu kepada Allah. Maka kita minta setiap hari kita ihdinas shiratal mustaqim. Lalu kemudian ujar ya ibadi kullukum jai' illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imukum. Ujar Allah, hai hamba-hambaku, kamu semua itu sebenarnya adalah orang-orang yang kelaparan kecuali orang-orang yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku. Lalu kemudian ujar Allah, wa kullukum arin illa man kasautuh fastaksuni aksukum. Ujar Allah, wahai hambaku, hakikatnya kalian semua itu adalah orang-orang yang tidak memiliki pakaian. Memang lahirnya kita kada berbaju. Lalu aku, ujar Allah, yang memberikan pakaian kepada kamu, maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan berikan pakaian itu kepada kalian. Lalu kemudian ujar Allah, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ujar Allah, wahai hambaku, siang malam kamu itu selalu berbuat salah, siang malam kamu itu selalu berbuat dosa. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, sedangkan aku, ujar Allah, adalah zat yang mengampuni semua dosa, maka mintalah ampun kepadaku, aku akan ampuni kalian. Siang malam kita begawi dosa. Ujar Allah, wahai hambaku, akulah zat yang akan mengampuni semua dosa, maka minta ampunlah kepadaku, akan ampuni kalian. Cobalah kayak apa ini hadis qudsi menunjukkan besarnya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Lalu kemudian Allah berfirman, ujar Allah, ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ujar Allah, wahai hamba-hambaku, sedikit pun apa yang kalian lakukan itu tidak akan memudaratkan aku dan tidak juga memberi manfaat sedikit pun kepadaku. Pian berbuat jahat, Allah tetapai Tuhan. Pian berbuat baik, kemuliaan Allah kada jua bertambah. Artinya semua yang pian lakukan sedikit pun tidak memiliki dampak bagi Allah, tapi dampaknya itu kembali bagi pian.
Lalu kalau Allah berfirman, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dzalika fi mulki syai'. Ujar Allah, wahai hambaku, seandainya kalian semua, lau kana awwalakum wa akhirakum, seandainya manusia dari Adam sampai kiamat, seandainya jin dan manusia semuanya tuh berisi hati sama. Ulun batakun lawan pian, yang paling bagus hati itu siapa? Siapa paling bagus hati? Nabi Muhammad. Kalau hanya para anbiya itu adalah orang yang memiliki hati paling baik dari seluruh anbiya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya semua makhluk ini sama perhatian, semua baik, semuanya baik, sedikit pun kada akan memberikan dampak apapun bagi kerajaan Allah. Aja kada memberi manfaat apapun bagi Allah Ta'ala. Coba lihat, kayak apapun semua makhluk, manusia, jin, semuanya bertakwa kepada Allah, sedikit kada akan menambah kemuliaan dan kekayaan Allah Ta'ala. Tapi dibalik oleh Allah, ujar Allah, napa? Ujar Allah, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'. Ujar Allah, seandainya semua orang baik yang bahari, yang akan datang, yang manusia, yang jin, semuanya sama, maaflah dengan kalimat ini, semuanya brengsek bahasa kita, semuanya jahat, sedikit pun ujar Allah tidak berkurang kerajaanku. Allah kada juga rugi kalau Allah berkurang kemuliaan, kada juga pian bertakwa Allah kada bertambah mulia, pian berbuat buruk Allah kada kurang kemuliaannya. Tetap kemuliaan Allah itu tidak akan berubah dengan ketakwaan atau kejahatan pian. Lalu kemudian ujar Allah, nah ini perhatikan baik-baiklah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Lau kana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qaumun fi sa'idin wahid fas'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahr." Nah ini tolong diperhatikan baik-baik supaya pian tahu siapa Allah Ta'ala, supaya kita mengerti kayak apa Tuhan kita kepada hamba-hambanya. Apa ujar Allah? Wahai hambaku, seandainya semua manusia dari Adam sampai kiamat, semua jin dan manusia berkumpul di satu lapangan, di satu tempat. Coba pang kita semuaan nang hadir di majelis ini, bawai bubuhan nang lain, bubuhan busam, bubuhan mana, berkumpul barataan, kita isuk ke wadah Pak Isran. Kan siapa paling tinggi di Samarinda ini? Siapa di Kalimantan? Pak Isran lah, gubernur lah. Kita kan dosa sakaltiman, sesamarindaan aja, tulakan wadah Pak Isran. Nang seikong Pak Isran, aku hendak nukar HP, iPhone, dada duit, minta bang. Jadi seikong Pak Isran, ulun hendak kawin, duitnya kadada, minta bang. Jadi seikong Pak Isran, tolong ulun hendak nukar motor, duitnya kada cukup, tambahi bang. Umma asalnya kada terbuka pagar. Namun sesamarindaan datang ke situ, sesamarindaan masing-masing minta ini itu. Jangan gubernur presiden gin camuh dapatnya. Semuaan datang meminta, kadada yang kau ngabulkan. Tapi Allah menantang. Ujar Allah, seandainya manusia dari Adam sampai kiamat, bukan nang mati itu jaka-jakawan, nang mati itu bangkitkan sekarang. Yang sudah mati bangkitkan, yang belum lahir lahirkan sekarang. Semuanya kumpulakan di satu tempat. Lalu mereka meminta kepada Allah dengan permintaan yang kada boleh sama. Berapa? Mana berapa? Guru pamit, guru pamit. Datang mas. Terus lah. Ujar Allah, seandainya manusia itu berataan datang kepada, bukan manusianya, jin itu banyak lah. Jin itu banyak, jin manusia berkumpul semua meminta kepada Allah dengan permintaan yang berbeda-beda. Maka ujar Allah, napa? Ujar Allah, aku akan kabulkan semua permintaan mereka. Siapa yang sanggup menjanjikan macam itu? Mun kada Allah Ta'ala. Dan ujar Allah, sedikit pun kada akan berkurang dari kerajaanku, terkecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Lalu berapa banyak kira-kira yang berkurang?
Itu sebenarnya contoh aja sedikit kin kada berkurang juga kayaan Tuhan. Lamun pian culupakan itu memudahkan paham bagi kita. Pada akhirnya kada bakal tersisa juga banyu nang sedikit di jarum itu. Gugur juga pada akhirnya. Nah, jadi oleh karena itu kalau kita tahu Allah seperti ini, semua meminta kepada Allah kabulkan, maka mintalah kepada Allah, tergantung kayak apa kekuatan keyakinan pian meminta kepada Allah. Lalu kemudian Allah berfirman, innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Ujar Allah, kan tadi kita katakan kalau sahdan, kalau ente banyak sembahyang sadanai Allah kada bertambah mulia. Kalau ente kada sembahyang Allah pun kada akan pensiun jadi Tuhan. Tetapi Allah Ta'ala Tuhannya, biar kaya apa aja ente kita jahatnya, tetap Allah Ta'ala sedikit kada kurang kemuliaan sirin. Tapi ujar Allah apa? Ujar Allah, innama hiya amalukum, tapi semua amal kamu tuh ujar Allah aku simpan dan aku akan kembalikan ke kalian semua. Kalau kalian mendapatkan kebaikan dari apa yang telah kalian lakukan, balasan baik, maka silahkan kalian puji Allah, karena hakikatnya itulah kebaikan Allah. Tapi kalau kalian tidak mendapatkan itu, maka jangan menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit kita membaca hadis ini, hadis yang sahih, mulai malam ini minimal kita jangan wani lagi hendak menzalimi orang, baik kehormatannya, karena bisa aja pian kita ini, apalagi adanya media sosial nih, hati-hati juga. Kita dikirimi video, ternyata video ini bercerita tentang sikap dan tingkah laku orang mungkin yang inya pernah kerjakan 5 tahun yang lalu. Lalu karena berdasarkan video itu behimat kita mengumpat, behimat kita mencela, padahal boleh jadi saat ininya sudah bertobat kepada Allah Ta'ala. Pian zolimi kehormatannya. Ujar Nabi al-muflis min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyam wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akalama hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla inqida'i ma alayh ukhidha min khotoyahu faturihat alayh thumma turiha finnar. Ujar Nabi, orang yang berugi dari umatku itu, orang yang rugi itu bukan orang yang diisi tabungan lalu tabungan habis, bukan orang yang diisi toko lalu toko tutup gara-gara corona, bukan itu orang rugi. Tapi orang rugi itu ujar Nabi, nah ini ulun ulang lah, kalau hanya karena corona kemudian pian dipecat dari gawian, pian masih bisa cari gawian lain. Kalau hanya karena corona kemudian duit berkurang, kalau Allah beri kita umur yang panjang, Allah pasti akan memberikan lagi rezeki kepada kita, tenang aja pian. Tapi ujar Nabi, hakikat orang yang rugi sebenarnya adalah orang yang di hari kiamat datang membawa pahala sembahyang, pahala zakat, pahala puasa, banyak pahalanya, tapi sayang selama di dunia inya menggibah si anu, inya menuduh si anu selingkuh, padahal orang kada selingkuh, inya merusak kehormatan si anu, inya memukul si anu. Lalu kemudian jar Nabi, semua kebaikan itu akan diberikan kepada orang yang inya zalimi tadi. Padahal inya mati membawa banyak kebaikan, tapi kebaikannya tadi dibariakan kepada orang yang dizaliminya, baik dengan tangan atau dengan mulutnya, atau sekarang dengan tangan nih, mengetik nih, membongkar aib orang lewat jari, yang boleh jadi orang itu sebenarnya sudah bertobat kepada Allah, lalu lukanya dibongkar-bongkar lagi. Maka ujar Nabi, kemudian kebaikan kita diberikan kepada orang itu. Kalau kebaikan kita habis, kada ada lagi kebaikan yang bisa dibariakan, maka keburukan orang itu akan diberikan ke kita.
Tsumma turiha finnar, kemudian setelah selesai orang itu dilemparkan Allah ke dalam neraka. Jadi jangan kita menzolimi orang dan jangan menjadi penolong orang-orang yang zalim. Wa warada yunadi munadin yaumal qiyamah aina dhalamah wa asya'ud dhalamah. Dikatakan nanti di hari kiamat akan ada orang yang menyeru mana orang-orang zalim dan mana orang-orang yang dulu membantu orang-orang zalim. Bukan cuma si zalim, pembantu-pembantunya, orang yang membantu kezaliman siapapun, mereka pun akan dicari di hari kiamat. Lalu kemudian dikatakan asya'uz zalama ay atba'uhum wa ansaruhum wa man yu'inuhum hatta man laqa lahum dawah aw baralahum qalama fayujma'una fi tabut min hadid fayurma bihim fi jahannam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan Imam Ad-Dailami. Jadi karena di hari kiamat dipanggil mana orang-orang yang dulu selama di dunia zalim dan mana orang-orang yang membantu dia, meskipun hanya dengan kayak Neril. Ada orang yang hendak berbuat zalim dengan tangan atau dengan pulpen. Hati-hatilah, pulpen ini pun bisa menyebabkan kita menjadi zalim. Paham maksudnya pulpen lah? Ulun mohon maaf, termasuk misalnya lah si Ustadz Bing jadi jadi pejabat di satu daerah, misal Ustadz Bing. Lalu misalnya lah Haji Hendri ini hendak merampas tanah si Sahdan, tapi kada bisa mendapat legalisasi kecuali ada tanda tangan dari si Ustadz Ping tadi. Lalu Ustadz Ping cuma membantu menandatangan itu, tapi tahu nih zalim. Jangan Ustadz Pingnya kiau sikong lagi. Siapa? Si Utuh. Datang Utuh, tuh sini tuh. Ini menandatangan misalnya pakai pulpen. Ujarnya tuh, tolong panganu pulpen gue nih tintanya habis, tukarakan tinta. Yang menukarakan tinta, kalau inya tahu tinta tuh bakal digunakan untuk yang zalim, inya pun bakal dicari di hari kiamat. Maksudnya di hadis ini, di riwayat ini manbaralahum qalama, maksudnya orang nang merautakan. Amun ini kan lagi beraut. Mana orang berautan? Atau orang menyiapkan dawat, cuma kan ini kada ada dawat. Bahari gue lah dawat. Dawat tuh nang anu, dan bahari kan nulis tuh baculop nah tinta kena menyiapkan dawatnya, kemudian akan pulpennya. Siapapun yang memiliki andil terjadinya kezaliman, maka mereka akan dikumpulkan di hari kiamat. Jadi orang yang zalim, yang menulungi, yang membantui, tahu itu zalim tapi tetap ditolong, maka mereka semua akan dikumpulkan di dalam satu peti dan akan dilemparkan ke dalam neraka. Kada berbeda, semuanya bakal dilemparkan. Pokoknya diolah peti. Kada tahu dalam peti itu baru dibungkus, kada tahu kita. Ya. Karena dikatakan al-i'anatu 'alal ma'siyah ma'siyah, karena menolong kemaksiatan itu sama hukumnya kita bermaksiat juga. Ulun rasa cukuplah, karena satu ini aja gini. Mudah-mudahan dengan kita membaca beberapa hadis tadi yang kita tahu bahwasanya kezaliman itu Allah haramkan bagi kita dan kita diancam jangan berbuat zalim, maka jangan zalim lawan orang, terutama terhadap hak orang lain tadi. Jadi sekali ulun mohon maaf, siapapun kita jangan coba-coba hendak menzalimi orang lain. Nah terutama jalur tadi nang mina diminta untuk membantu siapapun, diserahkan amanah. Amanah tuh jangan pian khianat untuk disuruh membagi, dipotong-potongnya, khianat namanya tuh. Jangan takutlah sehingga kemudian kita hendak memakan yang haram. Tinggalkan aja yang haram, Allah akan berikan pian rezeki yang halal. Kadosa terlalu takut
karena mengumpatakan gaya hidup, memenuhi kehendak anak bini, lalu sampai mata tertutup, kada peduli lagi ini haram kah kada kah, syubhat kah kada kah, takutan kalau pina bini keluarga kada anu. Jangan seperti itu. Dulu diceritakan di dalam syarah Arba'innya Imam Nawawi ada satu hikayat. Dulu ada seseorang dalam hatinya ini model kayak ada ketakutan, aku anak bertambah, kayak apa kira-kira rezeki bubuhannya nih. Berpikir banenya kayak apa rezeki anak biniku nih, sampai dalam bahasa kita stres memikirkan anak bini. Padahal makanan nang pacang dimakan malam nih isuk ada aja, cuma nang dipikirkan kayak apa tahun muka anakku sekolah, kayak apa kayaknya anakku masuk kuliah, jauhnya laginya sekolah, lawasnya laginya kuliah, tapi pikiran itu menghantui gitu nah. Lalu akhirnya ketika ini sudah merasa sempit, tiba-tibanya bertemu dengan seorang laki-laki yang bagus wajahnya. Lalu lelaki tadi mengatakan, aku kawak ajar menyuruh ikam ambil upah, karena ikam kubari duit jar, jaka bahasa kita mungkin sejuta, jaka bahasa kita kubari ikam duit sejuta, tapi sebuting apa, tolong ikam turun ke sumur, ikam ambilakan banyu, kinumi burungku sampainya puas. Bajunya mereka itu gampang aja, apa dah burung tuh kan bilanya sudah kak seapa gerang ganalnya parut burung, seapa ganalnya parut burung. Lalu ujarnya, tolong ikam ambilakan banyu kinu makan burungku, bila burungku sudah puas cukup ku upah ikam. Ya sudah mereka itu, aku turun, naik ke atas bawa banyu, habis banyunya kada jauh burung nih ampe, turun lagi ambil banyu, kinum lagi, burung nih ben. Burung apa? Jaka ibarat banyu tuh gue kita ambil, jaka kita mungkin tiga cecabuk tuh habis minumnya. Seganal apa parutnya. Tapi terus inya minum sampai lelaki tadi bingung, kok kada tuntung burung nih minum. Jaka paribasnya baik caburakan sekalian di sumurnya. Kinum situ sepuasnya. Ambil banyu ke bawah, jolongakan ke burung, kada tuntung burung minum, turun ke bawah, terus seperti itu berulang sampai terakhir lelaki tadi nyerah. Ujarnya cukup dah, muka ini jadinya ujung-ujung aku nang kada makan, bujungku nang kada minum, gara-gara mengurusi burung ikam aja. Puas kada apa kada, langsung ini terpikir pulang, waduh parah ya aku dapat sejuta aja bahasa kita. Akhirnya lelaki tadi berkata, ujar lelaki tadi, ai fulan inni lastu bi bashar, aku ini sebenarnya bukan manusia. Innama ana malakun ba'athani Allah ilaik, sesungguhnya aku ini adalah malaikat yang Allah utus ke ikam. Aku ini lain manusia, aku ini malaikat. Untuk apa? Untuk menegur ikam. Burungku yang seikung nih aja ikam kada kawa sekalinya mengurusi, nang kaya apa hamba Allah nang banyak itu. Bini ikam berapa ikung, anak ikam berapa ikung, cucu ikam berapa ikung, memuasakan burungku nang seikung nih ikam kada kawa. Jadi berhentilah ikam berpikir bahwa ikamlah pemberi rezeki bagi mereka. Cukup berjalan di jalan asbab. Kalau ikam berjualan. Kalau ente begawi bujur-bujur. Tapi jauh di belakang itu Allah lah yang memberikan rezeki. Di mana buktinya? Buktinya kalau pian mati anak bini tetap hidup. Kalau pang pian mati jatah seminggu anak bini umpatan mati, karena yang memberi rezeki kada lagi, kada juga. Berapa banyak anak setelah bapaknya mati, anaknya berpikir begawi, akhirnya lebih sugih dari bapaknya, banyaknya. Jadi oleh karena itu, kalau pian yakin bahwa Allah pemberi rezeki, Allah maha kaya, maka kada usah gini kita hendak melihat sesuatu yang haram. Jangan menipu orang, jangan mendustai orang, jangan ini dan itu sesuatu yang haram, karena dialah Allah yang maha kaya, maka Allah mampu mengolah pian kaya. Dan jangan pian berpikir kaya itu hanya sekedar duit banyak, pian sehat tuh sugih. Makanya jar ulama, kami bingung dengan cara berpikir sebagian orang. Ada orang di situ siang malam begawi supaya apa? Supaya banyak duit. Tegaring-garing nang sehat tuh nah, hakun begaring, yang penting dapat duit. Begitu garing, semuaan duitnya dikeluarkannya supaya sehat. Jadi sebenarnya hendak apa gerang sebenarnya? Nang sehat hakun begaring-garing supaya dapat duit, nang sudah garing mengeluarkan duit supaya sehat, tetap putar kakeknya, karena sudah sehat begaring-garing pulang cari duit, kakek itu tadi sampai mati.
Makanya bujur kalau dikatakan bahwa anak Adam tuh kada akan puas sampai akhirnya tanah yang disumpalkan di muntungnya. Baru inya sadar. Wallahu a'lam bishawab. Mun Allah ampuni dosa kita, Allah tutup segala aib dan kurangan kita. Ini ada guru Fahmi, hanya aja ulun melihat ada guru Fahmi di belakang. Hanya datang guru. Hanya datang ya guru Fahmi, mudahan sidin sehat afiat. Guru-guru kita beratan habaib kita, mudahan sidin beratan sehat afiat, panjang umur, mudah-mudahan wabah ini segera diangkat oleh Allah Ta'ala. Artinya kita orang-orang beriman sekali lagi jangan pernah meremehkan penyakit, tetapi jangan juga pian putus asa seakan-akan penyakit itu kada ada obat. Oh kada, likul lidain dawa, setiap penyakit pasti ada obat lah. Nah kemudian bila ada yang sakit bang, bila ada yang sakit apapun sakit pian dikatakan dawu amradakum bis sadaqah, obatilah penyakit kalian dengan sedekah. Sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Makanya kemarin kita katakan kan ujar Habib Ahmad bin Hasan, luqmatun anfaqtaha lil jai' khairun min bina'i sab'ina jami'. Ketika kamu memberi makanan satu suap kepada orang kelaparan, itu lebih baik ujar Habib Ahmad daripada kamu membangun 70 masjid. Tapi kada peduli lawan orang. Ini kan dijadi anu jar ungkay itu jar kadusan bangun masjid. Nah ini nang ngalih nih kayak ini. Maksudnya itu lebih baik pian memerhatikan satu orang miskin dengan duit yang ada dibanding membangun banyak masjid tapi kada peduli lawan orang miskin, maksudnya gitu nah. Amunnya inyam bangun masjid mana membantu orang miskin makinnya bagus. Cukup. Insyaallah kita akan lanjutkan minggu akan datang. Mudahan kita semua yang hadir diampuni dosa dan alhamdulillah juga sekedar tahadus bin nikmah. Tadinya rencana minta doa tapi ternyata dapat kabar alhamdulillah ading ulun alhamdulillah hari ini tadi inya melahirkan dengan selamat. Alhamdulillah bininya Guru Fatur Rahman. Alhamdulillah melahirkan bayi perempuan nih malam nih tadi guru tampaknya habis Isya tadi melahirkan dengan selamat di rumah sakit Hermina. Alhamdulillah mudah-mudahan sehat anaknya insyaallah, mamanya sehat. Nangka itu juga nang berataan nang belum anak ulun pernah membaca perkataan Sayyidina Ali. Ujar Sayyidina Ali, ada dulu seorang nabi yang ba'du lawan Tuhan. Ya Allah umat ulun sedikit, maksud sedikit mereka ini beriman kepada Allah, dan ada juga pang nang kada beriman, cuma penduduk di daerah itu sedikit banar, banyak nang kawin tapi kada mau beranak, dan itu jadi pandemi waktu itu. Bersekampungan kada beranak Ustaz Bingeh. Merenya tuh ngalih mencari keturunan di zaman itu nang kawin banyak, cuma keturunan itu jaka orang tuh setahun lahir berapa ini sedikit banar. Lalu nyoba adu kepada Allah Ta'ala, ya Allah wadah ulun ini nah keturunan ini sulit dicari. Lalu ujar Sayyidina Ali, tiba-tiba Allah mewahyukan kepada Nabi tadi supaya memerintahkan penduduknya itu banyak makan hintalu. Itu nang ulun baca pernah di dalam kitab namanya Al-Kanzus Tsamin. Al-Kanzus Tsamin, perkataan Sayyidina Ali. Lalu ujar Sayyidina Ali, Allah menyuruh kepada Nabi itu untuk memberi makan semua penduduknya itu hintalu, banyakin makan hintalu. Lalu ternyata tidak lama setelah itu alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala, dengan izin Allah ternyata langsung sakampungan tuh rami beranak orang. Ayo bujuran kayak insyaallah ulun carikan, ulun ingat ban ulun membaca itu. Jadi dimakan hintalu. Ini bulik nih bisa langsung Indomie lawan hintalu. Cuma waktu itu kada disambat Indominya, hintalu mungkin kada bi Indomie lah. Jadi saudara karena hintalu tuh protein tinggi kalau jangan. Ya kalau sebetulnya proteinnya tinggi aja. Cucuk aja pang bubuanan anak ritual tuh kan hintalu dulu ya kalau masuk akal jadi lah. Jangan biasanya dulu hintalu 2 madu ya kalau madu bagus aja, madu bagus ya emang. Madu, cuma nang di situ ulun baca tuh disuruhnya memakan hintalu jana. Hintalu. Cuma hintalunya kada disambat jopang di situ hintalu apa? Apakah itik, apakah ayam, apakah hintalu masin kada tahu juga. Apa hintalu bejarok hintalu. Cuma lain hintalu nang berputar pakai lidi nang anu tuh, hintalu nang goreng. Lain itu kan hintalu nang anu, kalau hintalu nang ya di setengah matang, pokoknya hintalu, banyak yang makan hintalu. Itu jadi Sayyidina Ali. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin nuri jati wa sirri sarifi jamil asma'i wa sifat. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khairu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal maut. Allahumma bihaqqil Fatiha wa sirril Fatiha wa karamatil Fatiha wa nuril Fatiha wa mujahatil Fatiha wa syafa'atil Fatiha ya farijal ham ya kasifal gham ya mali abdi yaghfir wa yarham ya difal badaya Allah wa ya difal badaya rahman wa ya difal badaya rahim wa ya difal badaya fid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala subhanahu fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.